channel Isun Sundusia. Yuk, kita sekarang berada di Keraton Kaciribonan yang ada di Kota Cirebon. Salah satu keraton yang ada di Kota Cirebon. Yuk kita ikuti. Nggak apa-apa, saya nggak kelihatan di sana. Ini ada video aja setiap ini. Lawang Kliningan. Niki namine lawang apa Pak? Kliningan. Oke. Lawang Kliningan itu artinya apa Pak? Lawang Kliningan itu artinya lawang yang kalau dulu sih ada teng jadi tanda masuk. Oh, Kliningan tuh bunyi gitu ya Pak? Iya. Nah itu apa namanya Pak? Bangsal tah? Apa? Jinem. Prabayaksa. Prabayaksa. Bangsal Prabayaksa. Nah itu bangsal Prabayaksa. Paginya jam 9 jimatnya dicuci di piring panjangnya dicuci ada 7. Nah malamnya dipakai buat nasi. Ini namanya bangsal Prabayaksa. Yuk. Punten, izin ya, izin video ya. Dan dasar pembayaran. Iya, Pak. Pak Adir. Oh, Zoom terang Bawaslu. oh, Masya Allah, mantep. Ibu mau interaksi? Iya. Ya. Iya, dendung gamelan ini ada laras pelok sama denggung gitu. Nah, denggung ini duplikasi dari pusaka yang di dalam. Oh, duplikasi. Berarti ini bukan asli ya? Bukan. Aslinya ada di dalam. Di dalam. Boleh lihat aslinya nggak? Boleh ibu, nanti semuanya tuh. Iya, Jadi siap. ada 5 instrumen gamelan bu yang digunakan siar oleh Sunan Bunda tidak Sunan Jaga. Iya. Laras pelok, laras lengro, denggung, renteng dan skaten. Oh. Itu. Nah, kami di sini punya denggung, pelok, lengro. Renteng ada di luar tembok keraton, kalau skaten ada di Kesepuan dan Kanoman. Oh iya, gambaran sekarang. Iya. Iya. Bunyinya itu pada waktu kalau di keraton Kesepuan Idul Fitri dan Idul Adha, fungsinya untuk mengiringi sultan menuju Masjid Agung untuk melakukan sholat Id. Kalau di Kanoman di bulan Mulut nanti Oktober bu. Iya. Pas 8 Mulut. Iya. Tahun kemarin saya ke sana. Iya, Iya. mantap. Iya. Mangga ibu. Oke, ya makasih Bapak. Mangga lanjutkan ya Kak. Waduh ya Pak Adin mawon gitu. Barakallah. Dongeng Pak Adin. Ini raja-rajanya. Kira tuh siapa, Mi? Mas. Soalnya bener-bener Rambo. Pas raja-rajanya. Ini rajanya. Harkat mata beneran. Berarti mungkin ini ya dari pertama ini. Ini sultannya ke-6. Yang oh yang Ini kedua. ke-6, ini ke-7, Ya. ini ke-8, yang itu yang terakhir 9. Pangeran Abdul Ghani. Langsung ke ini sih Pak. Yang ke-1 ke-4-nya tidak ada. Ini kan mungkin Fotonya nggak ada. iya. Nah, itu raja apa? Yang ke-5, sultan yang ke-5. Sultan ke-8.
8. Ini ke-7, Ini kelima. kelima Bu. Keempat ya Pak, ini ke Sultan Raja Madenda, Sultan ke Cirebon. Oh 1931. Iya. Oh ini pakaian adat kebesaran pengantin kota Cirebon, Keraton Cirebon. Ini acara Ini meninggalnya Sultan. layonan ya. Layonan. Layonan itu apa Pak? Meninggalnya Sultan. Oh meninggalnya. Sultan yang mana Pak yang meninggal Pak? Sultan yang kelima. Oh berarti yang ini apa ya? Pak adem banget ya Pak ya? Suasananya nih adem banget ya guys, pokoknya auranya tuh enak banget, adem, kemudian syakra dan syahdu. Yuk, Nah kita itu lihat. buat acara udun lemah tuh Bu. Udun lemak. Oh iya ini nih. Ada tangga-tanggaan, kurungan-kurungan itu. Anak Sultan baru belajar jalan gitu. Oh iya. Tapi masih dipakai Pak. Masih dipakai kalau Mas ini kesultanan kecil. Apa sih ini banget? yang pertama itu punya yang di atas tuh. Yang mana? Bendera Golok Cabang. Itu yang Cabang. Oh, yang aslinya ada di mana? Belanda. Di Belanda. Yang aslinya di Belanda Bu. Ini yang pertama bendera cabang pertama. Yang aslinya ada di Belanda. Setelah diambil baru bikin yang kedua itu Macan Ali Bu. Ini oh di pedang Raja Belanda ya Pak. Yang sebelah sini hadiah dari Raja Belanda. Ini Mas pedang-pedangnya. Setelah berdirinya keraton, Belanda memberikan kenang-kenangan kepada Raja Kanoman pertama, keempat Bu. Baru berdirinya baru dikasih kenang-kenangan. Ini gamelan pempek. Yang kedua, Oh iya. ini yang aslinya yang di depan itu duplikatnya. Ini suasananya bener-bener Iya. aura mistis, Terasa banget. terasa banget. Karena ini bener-bener asli. Ini asli nih gamelan dari tahun berapa ini Pak? Ya, usianya hampir 400 tahun lebih. Usianya 400 tahun lebih dulu. Merinding saya. Ini semuanya benda-benda kuno mengandung mistis. Pakaian Sultan yang keempat sampai ke-8. Nah itu ini biasa dipakai buat acara bikin jamu atau goreng Bu. Goreng. Iya, lahannya kayak pisang. Soet ya. Iya. Ini kayak masih ada yang sering kita lihat ya Bu? Iya sih. Iya. Sampingnya. Samping. Sampingnya mah nggak udah bukan lama ya Pak ya ini mah. Masih lama Bu. Oh, lama Usianya juga. juga hampir 50 tahun usianya. Oh iya iya itu saya juga Ceritanya gitu ya. Nah ini dulu sudah ada dispenser. Ini hadiah dari Inggris. Inggris. Dispenser. Iya ya. Wah duit receh. Nah duit Wah. koin ini Bu, istilahnya apa ya? Supaya mengingatkan setiap Rebo Wakasan atau Rebo terakhir di bulan Sata, Sultan selalu membagikan apem dan sawer. Tuh apem tuh. Doanya doa tolak bala Bu. Tolak bala. Itu adalah uang asli ya Pak ya? Oh asli tapi. Asli. Oh Asli. uang asli. Uang asli Mas Fahmi. Ini koin-koin zaman dulu. Ini uang 50 ya Allah. Mana Bu? Itu 50 sen. Nah ini biasa Topeng. topeng. Ini topeng tahun berapa ini bikinnya? Ini sih Atau biasa digunakan oleh siapa? enggak, ini sih buat itu aja Bu. Biasa. Kalau digunakan sih Oh, ada ada sendiri sangkar gitu ya. sendiri. ini pedangnya siapa nih Pak? Itu Wih. prajurit Belanda Bu. Hah? Setelah
perang yang kedua Bu minta Raja Kanoman dikembalikan lagi, Belanda kalah. Nah ini hasil rampasannya. Oh, dirampas dari Belanda. Ya Allah, benar-benar khas. Serem banget ya. Di suasananya guys makin mendekat aura mistis. Waalaikumsalam. Ini peninggal pedang-pedang ini hasil rampasan dari Belanda guys. Berarti orang Cirebon itu sakti banget ya. Aja lawan Bang Cirebon guys. Iya, Merampas ya Bu ya. Iya, Belanda be kalah tuh yang Bang Cirebon. Iya, mangga Pak. Mangga. Ini ada di Al-Quran ini. Wah, ini yang disebut dengan manuskrip bukan sih? Iya. Ini manuskrip nih. Ini tulisan asli Jawa ya, apa? Huruf apa? Huruf Jawa tah? Iya. Iya, ini bahasa Jawa ini. Hono coroko doto sawolo podo joyonyo onggo botomo. Gitu nggak sih? Kalau salah mohon koreksi. Surat-surat masa kolonial. Ya, ini surat-surat ini zaman dulu banget guys, masih ada tersimpan dengan rapi. Apa nih Bu? Ini Van WG in Kayaknya bahasa Naam ini ya, Bu, ya? Deskoning. Oh, ini bahasa Belanda. Ya, Bahasa Belanda guys. Ini in Naam. Naam tuh Deskoning. Ada yang bisa bahasa Belanda? In Naam Deskoning. Kayak nanti yang lihat juga ada Bu. Ada. Ya, Denda Wijaya. Masya Allah guys, ini kita itu lahir dari para pejuang-pejuang orang Cirebon yang melawan Belanda. Ini salah satu bukti-buktinya nyata. Ini Bu gelas-gelas Bu. Gelas zaman baheula. Wih, nggak kalah tuh. Gelas-gelasnya Cantik-cantik ya zaman dulu juga ya. cantik dong. Poci gitu tuh. Ini ya poci. Nah ini ada tasbih dari fosil usus ayam Bu. Yang Ah, di belakang Iya yang Bu. kata Pak Jajat itu. Oh. Yang di Fosil. belakang fosil usus Ini ayam. bisaan. Hampir usianya hampir 130 tahun. Oh, koleksi batik kuno. Khusus ayam beneran ya. Aku juga punya tapi nggak tahu pada kemana. Ini Al-Quran bukan sih? Bukan ya buku ya? Iya, Kitab. Oh, kitab Al-Quran yang asli tak? Nggih, kang wau kan, saudara kan. Mana? Guys, ini Al-Quran zaman dulu tuh asli banget. Ya, Sudah porak poranda tapi tulisannya masih tampak ini masih tampak jelas tuh ya. Baca ya Bu. Tuh masih terbaca tuh ya. Ini suratnya surat apa? Nggak ada tulisan suratnya ya Mas? Iya masih polos banget. Tuh sabda Rasulullah ada kok arti. Oh tapi bahasa Jawa ini bukan Al-Quran. Sabda Rasulullah ada kaum arti Adam itu kulit dan bumi madahat apa ini madata madruwah sidik. Oh jadi ini bukan Al-Quran Bu. Ini tulisan Arab yang bahasa Indonesia tapi di Al-Quran Jawa. Ya, Bu. Jawa iya. Ini bukan Al-Quran bukan bukan tuh sabda Rasulullah. Ada kaun arti adas itu adas itu kulit dan bumi Nah, ini acara yang tadi Bu, Mahata. Saparan dulu tahu sih. Aduh, Setelah membagikan apel. oh ya Rasulullah. Baru Bukan kita Al-Quran ini ya, saweh. bukan. Iya. Maaf Jadi ya. gini Bu, kalau dulu itu kan penerjemahan Al-Quran dalam penerjemahan Al-Quran itu oleh pemerintah kolonial dilarang. Nah makanya untuk menyamarkannya Oh, para ulama itu menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Cirebon atau bahasa Melayu itu dengan tulisan Arab. Itu yang disebut Arab Pegon tuh itu. Arapegon. Iya. Oh ya Bapak, ini bener.
Iya, ini jadi bukan iya. Al-Qur'annya tapi terjemahan Terjemahan Al-Qur'an. atau ininya apa sih kayak arti. iya Tapi ini tuh sebenarnya Supaya kalau dibaca dipahami bahasa oleh- Indonesia. supaya dipahami oleh umat. Ini sebenarnya tuh Pak bahasa Indonesia Pak kalau dibaca Bahasa tuh Pak. Melayu. Pak, Melayu ya, Iya. Melayu maksudnya. Waktu niku dereng Nah. kan bahasa Indonesia nggih. Nggih. Wonten. Nggih kelihatan nggih. Apa Masya diangkat sih, Pak? Allah, kalian nih harus tahu nih guys. Mama kan pas sultan. Oh, nggih niku Bu Kapit Oh, Bekasi. ada Mama Sultan. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk bertemu dengan Sultan Raja Kacirebonan. Enggak. Nah, ini istrinya Sultan juga Iya. jualan pernah pergi kalau Alhamdulillah. Juga kena klik. Oh, iya. Balik. Nggih. Kemana? Assalamualaikum. Alhamdulillah kita berkesempatan bertemu dengan Raja Kacirebonan dengan Bapak Abdul Gani. Iya, terima kasih Bapak. Silakan. Sini. Ini. Saya sambut, Pak. Boleh. Nggih. Sebentar. Iya, assalamualaikum. Salam, ya. Sama Raja. Saya Terima sedang kasih diskusi. atas kesempatannya. Ya, alhamdulillah Mas Loti ada lah. Kita diberikan. Gimana siapa nih? Alhamdulillah. Mama sih pripun, Pak? Ya, alhamdulillah ya. Yang Terus niku ibu terus ya. kecil. Ibu sehat sedanten ya. Oh, sehat. Ya, kalau yang namanya kehidupan ada pasang surut, tapi condongnya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kondisi media nggak sehat itu pariwisata. Betul. Pariwisata. Betul, masih. Tapi sekarang kan udah mulai Sudah dibuka. 50% ya Pak yang kita mungkin menuju ke 100%. Dulu kan andalan ke Cirebon ini apa? Pakai wisata kan. Nggih. Sampai dulu Leres. sangat tertariknya turis mata negara Mancanegara nih. negara kapal pesiar. Di Cirebon. Perkenalkan kula Ya. kebudayaan Gitu. dinas Pendidik- kebudayaan Pariwisata. dan pariwisata. Iya. Nembe dados kula pengen kenal sareng Mama Iya, iya, Raja. iya. Oh, nggak tahu si Pak Firman. Sanes, Sanes. Ibu Ida, Dan betasnya Ibu Ida. Ida. Ada Pak Firman kan? Masih. 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 Kadis, kula kabit. Oh, ini kabit. Kabit. Oh iya, Iya. kabit ya. Kula bade silaturahmi Nggih, mawon, mangga, nggih. nggih, ya. Senang pisan Nggih, matur silaturahmi dari Nggih. sederhana tepun di. Saudaranya dinas pendidikan. Oh, Kadis Pendidikan. Nggih, dinas pendidikan, terus pindah ke dinas perpustakaan, terus pindah ke dinas kebudayaan Perpustakaan pariwisata. masih wonten. Wonten. Mungkin buku-buku wonten ya. Wonten. Kata. Kata ya. Nggih. Nah, kalau ki pada ingin tahu sejarah ke Cirebonan Oh, sampai Cirebon. datang ke Mama Raja ke Oh, gitu. berapa ini? 9. Ke 9, iya. Iya. Ya, kalau ke Cirebonan Iya. sama satu rumpun dengan kesepuan Iya. Kanoman itu Iya. satu saudara ya. Satu saudara. Iya. Kita awalnya kan dari Kanjeng Syekh Sarif ya, Iya. yang mana Syekh Sarif kita ketahui putranya Subang Lanjang, Iya. putranya ini apa? Ya betul Subang Lanjang, yang mana ada Rara Santang. Iya. Rara Santang itu berada Subang Lanjang bersuami Prabu Siliwangi. Ya. Kemudian setelah saya sarap tidak tua, kita ini generasi yang ke 18. Jadi kami saat tidak tua diteruskan oleh Raja Cirebon yang kedua, namanya Panembahan Ratu 1. Itu cicitnya. Panembahan Ratu 1 diteruskan oleh cucunya Panembahan Giriraya. Panembahan Giriraya bercabang jadi Sepuan, Panembahan
bangsa Ketak. Kacerbonang masih di perut. Oh. Kacerbonang masih di perut. Oh. Kemudian kita dari Keraton Kanoman. Oke. Keraton Kanoman 1, Keraton Kanoman, Sultan Kanoman 2, Sultan Kanoman 3, Sultan Kanoman keempat. Ada dinamika. Kalau di keraton biasa banyak dinamika ya. Sampai sekarang ada dinamika ya. Sampai sekarang ada dinamika. Pada zaman Sultan Kanoman yang keempat terjadi peristiwa. Pada waktu itu memang lagi santri-santri pemberontakan di Bagus Angin, terus banyak eskalasi politik yang menyerang penjajah. Di antaranya juga kepada keraton, karena keraton dianggapnya sejoli sama pemerintah Belanda ya. Kemudian ada pergolakan juga dari dalam internal keraton pada zaman Sultan Kanoman keempat. Tipikal putra daripada Sultan yang Raja Kanoman itu non kooperatif, non koperasi. Segala kebijakan Jadi bertentangan dengan pemerintah iya, kolonial. nggak mau. Akhirnya kan otomatis pemerintah menjajah kan, ini orang bagaimana nih? Ya, akhirnya kan orang yang melakukan tindakan melanggar hukum, tidak sejalan, ya dapat oleh-oleh, dihukum kan. Raja Kanoman setelah keluar dari keraton mengadakan koordinasi pemberontakan, ditangkap Belanda. Ditangkap Belanda. Otomatis hak-hak daripada Sultan di Kanoman hilang, sirna. Kalau orang dapat hukuman sudah sirna kan. Kemudian apa hukumannya? Dibuang ke Batavia. Dibuang ke Batavia. Batavia terlalu dekat, ya. Batavia terlalu dekat, banyak pengikut-pengikut yang pada ke sana. Otomatis risih juga nih, karena ditangkap bukannya mereda, tapi semakin berkembang. Sampai dulu mah juga ada pemberontakan, kalau sekarang ada PAI 212 ya. Oh, demo. Dulu juga ada demo, ya mungkin jumlahnya karena belum ada SMS, ada via chat. Jadi sedikit. Manual yang paling bangsa 500 orang. Oh, Ya. lumayan itu. Iya, lumayan dulu juga lumayan. Ya dihalau oleh menjajah dengan senjata modern. Ya akhirnya kan membuat suatu pemikiran bahwa ditangkap, dibuang di Batavia, ditangkap di Batavia ini tidak mempunyai arti apa-apa. Akhirnya dibuang nambah jauh ke Ambon, di Benteng Victoria. Benteng Victoria tempat penahanan dulu Raja Kanoman. Sekarang yang buat markas TNI Angkatan Darat. Nah, tindakan penangkapan itu bukannya meredakan suasana, tambah menjadi Pemberontakan ya. Iya. Makin ya dirugikan lah Belanda. Iya. Ya, tak kondusif lah. Nah, akhirnya dicapai kesepakatan dengan mengendor peraturan syaratnya semuanya untuk Koridor lah. ya, koridor untuk mengembalikan Raja Kanoman. Iya. Kembalikan Raja Kanoman di Cirebon. Di Cirebon. Masyarakat menginginkan hak-haknya dipulihkan. Jadi menjadi sultan itu bukan boneka Belanda, bukan. Iya. Minta hak-haknya dipulihkan. Minta haknya diberikan ya. Iya, dulunya di Keraton Kanoman, Harus di Keraton Kanoman. Kanoman lagi. Sedangkan di Keraton Kanoman sudah ada pewaris tahta lainnya, Oh. Abu Saleh Imanuddin, Iya. ya, Bukan Untuk- Imaduddin bukan ya? Bukan Imaduddin ya, Imaduddin. Imanuddin. Otomatis kan bermasalah, ya. Untuk menyelesaikan masalahnya agar meredam semua, maka dibentuklah kesultanan baru. Jangan dulu mah ada solusi ya. Masa gitu pun ada solusi ya. Dibentuklah kesultanan baru. Namanya Raja Kanoman, Kesultanan Kacirbonan. Kesultanan Kacerbonan. Iya. Berarti itu anak dari Kanoman ya Pak? Sultan Kanoman iya. Jadi keturunan dari Kanoman. Dulu ya banyak putra-putra sih, banyak mungkin yang Iya. namanya Raja Akeh sendiri ya. Akeh Selira ya Pak. Jadi Iya. muncul kerajaan baru ya Jadi Pak ya? misalnya kan
Anaknya Kulamon sih kan jadi sultan ya. Anaknya Kulamon ada sultan ya. Ya udah Pak, sampai sekarang ya Iya, Pak. mungkin begitu. Ya akhirnya setelah kembali ke Cirebon, dipulihkan hartanya, Raja Kanoman itu dipulihkan haknya menjadi sultan yang terbaru. Sultan Raja Kanoman pada waktu zaman Sultan Suku Joharuddin itu mendekati, mungkin pada waktu itu masalah kasus Ki Muda masih hangat-hangatnya, gara-gara menolong pangeran Raja Kanoman mungkin ya, menempatkan redup masalahnya pada waktu itu tuh. Joharuddin kan bukan siapa kan, redup ya. Akhirnya Sang Raja Kanoman belum punya tempat, ditempatkan di sini lagi di situ. Oh, yang di sini Sultan di sini lagi. Iya. Yang Raja Kanoman tuh. Iya, leluhur kami yang dibuang dari Ambon dikembalikan dah. Belum ada ini. Belum ada bangsa. Bangunan. Bangunan. Ya. Tapi tetap hidupnya posisi tertekan. Karena tipikal beliau tetap selalu tidak berubah, tetap ada pendirian, enggak mau diajak kerjasama sampai menua pensiun. Ya. Kan dapat zaman Denles kan, zaman Raffles itu dihapus tuh Denles. Diturunkan raja hanya tituler raja, hanya sebagai apa sih, semacam kayak bupati tapi tidak menjabat gitu. Ada pensiun. Nah, kan Raja Kanoman akhirnya yang tidak mendapat tunjangan apa-apa. Dan sampai akhir hayatnya. Kemudian setelah meninggal, istrinya berinisiatif membangun kesultanan untuk meneruskan trak kecerbonan. Ya, istrinya tuh namanya Ratu Raja Rasmipuri membeli lahan di sini di keraton untuk meneruskan trak kecerbonan. Iya, tadi namanya siapa Pak? Ratu Raja Rasmipuri. Lasminimpuri. Nah, pada waktu itu memang secara legal formal yuridis bahwa kesultanan Cirebon setelah pada waktu itu digelari hanya Raja Madenda, bukan sultan, tapi rakyat de facto tetap mengakui sultan de facto ya. Kalau secara yuridis ini basement tandanya tuh Raja Madenda, jadi of the family. Nah, sampai sekarang turunan yang ke-9, nasabnya ke-8, tapi kesultanannya yang ke-9. Berarti ada apa ya? Sultan kakak adik. Oh, Ada sultan kakak adik. Jadi masih, alhamdulillah masih tidak ada kasus. Iya. Adapun Adem ya Pak? ya, Adem nggak ada kasus. biasa di keraton ada intrik-intrik. Oh. Intrik biasa rebutan Tata. antara saudara. Iya Pak. Ya, ada saudara kayak di Paku Alam ya begitu. Di Yogyakarta ada masalah lagi sekarang. Tapi makanya sekarang dilempar sekarang aja lah sudah Jogjanya sekali selagi masih hidup. Iya. Terus di Mangkunegaran sebenarnya begitu. Mungkin di Kanoman seperti itu. Ya. Ada namanya itu kata saya dinamika. Mestinya sultan pada waktu masih hidup dia memberikan wejangan agar famili atau apa menentukan, jangan dibikin ngambang tuh antara ini. Jadi ya kayak kejadian misalnya, ya mungkin di keraton-keraton lain juga sama. Oh itu bukan sultan, aslinya saya gitu. Tapi Asia Tenggara begitu Mas. Iya. Rata kerajaan di Asia Tenggara. Iya betul ya. Paku Alam juga gini, sama sering kok yang apa namanya oposisi kadang suka datang. Tapi tetap aja yang legal formalnya yang menjabat wagub itu, wakil gubernur Sultan Jogja. Kita yang menjabat. Sebenarnya kalau di publikasi kisah kecerbonan bagus nih. Iya. Ya cuman kadang menyinggung perasaan. Iya. Kadang menyinggung perasaan. Ada pro Belanda dan tidak pro Belanda gitu. Kadang suka terhadap gitu.
Kita kan terang-terangan memberontak lada kan. Iya. Jadi mungkin ini. Ayo mangga silakan tuh. Oke. Takutnya lupa kalau nggak ini. Jadi Pak Sultan tuh ingin menerangkan, kan ada sejarawan bahwa kalau di Cirebon itu adem ayem aja, seakan-akan keraton tidak ada perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Nah, secara tidak langsung Pak Sultan menyampaikan nggak kayak gitu loh. Ketika Raja Kanoman keempat itu dinamikanya seperti itu, dan Kita sebetulnya memberontak juga gitu. iya, akhirnya jadi kita tuh sebetulnya nggak pasrah aja ke Iya, pemerintah kita sebetulnya kolonial. nggak diam gitu ya. Iya. Tapi kita juga berbuat dan memberontak melawan penjajah ya Pak ya. Iya. Iya, dan tidak mau yang namanya diadu domba ya Pak ya. Ya seperti Iya. rajanya diambil biar maksudnya mungkin agar turut ke Belanda, tapi nggak taunya malah Makanya memberontak. tadi Pak Sultan bilang ini menarik kalau dibuat Dikupas. gitu ya Pak ya. Dikupas, ya. Dikupas dan dibuat ini filmnya Pak ya. Betul. Bisa. Film dokumenter. Ya bagus ya. Kapan-kapan bidang kita bikinlah ini ya Pak ya. Ayo Apa silakan. film dokumenter Iya. boleh ya Pak ya? Boleh Boleh ya, banget. Pak? Iya, boleh Nanti banget. Mas Apalagi bisa beliau, jadi insya Allah sutradaranya, beliau Mas. mendukung. Itu nyambung sama ini loh, sama kebagusan ini, pemberontakan kebagusan ini. Itu pemicunya awal waktu Panji itu dari Raja Kanoman. Ada masalah di keraton, jadi ngebludak gitu. Jadi nambah jadi tersulut ini bara Mengambil apinya tuh, momentum gitu ya. momentumnya tuh. Dan beneran ada masalah di keraton Kanoman. Ayo Iya. makan. Udah terpasang apa gimana? Belum? Sudah Sudah. Pak. Iya, identitas ya. Harapannya sih di trotoar tuh Kesultanan ke Cirebonan gede tuh. Iya, pakai. Tiasa usul mah. Iya. Mungkin itu nanti di seksi cagar budaya bisa di Kesultanan Cirebonan besar sekali. termasuk satu Spesial. kegiatan dengan kayak bola tumpul itu bisa diisi. Cari teman pelakunya aja. Dulu kita ada kalau nggak salah ada ini dulu pernah ya? Ada, tapi hanya bobot Kalau- rumputnya aja Pak. Revitalisasi yang akan datang ada